Halo guys, selamat datang di podcast Suara Ombak, Suara Anak Nelayan. Jadi podcast kali ini akan membawa kita mendengarkan cerita nyata tentang kehidupan anak-anak nelayan nih, tentang perjuangan mereka, semangat belajar, dan mimpi-mimpi besar yang lahir dari pesisir tersebut. Aku Natasha Dorintayani dari program studi sosial ekonomi perikanan, dan di episode perdana ini kita bakal ngobrol bareng nih sama salah satu anak nelayan yang punya kisah inspiratif banget. Dan di sini aku ditemani Rashid yang bakal bertanya langsung nih kepada narasumber, yaitu Bang Daus. Nah, Bang Daus ini mahasiswa umrah juga nih dari program studi teknologi hasil perikanan. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Ridho. Saya dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan angkatan 2023. Pada podcast hari ini kita kedatangan salah satu narasumber. Narasumbernya itu, boleh Bang perkenalkan diri dulu Bang. Baik, terima kasih pada saudara Rashid yang sudah mengundang saya sebagai narasumbernya. Sama-sama Bang. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firdaus dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2023. Angkatan 2023. Ya. Oke. Namanya Bang Daus, teman-teman. Iya. Abang Daus ini betul, Abang adalah seorang anak nelayan, Bang? Sangat tepat, betul. Anak nelayan? Iya. Oke. Mungkin Bang bisa diceritain lah gimana nih, kalau anak nelayan itu seperti apa? Maksudnya kehidupan sehari-hari anak nelayan. Jadi, mungkin kita ambil singkat aja. Ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari anak nelayan itu, mereka tuh banyak meluangkan waktu itu di laut daripada di darat. Di laut daripada di darat? Ya. Jadi karena gini, kalau di pedesaan itu, di ataupun perkampungan, laut itu sumber kehidupan bagi mereka. Sumber kehidupan. Oke. Terus gimana? Terus apa lagi Bang? Karena ya di laut ini, kalau di saat air surut itu, kita bisa mencari kerang, bisa mencari hewan-hewan lainnya. Oh, itu dijual? Dijual, kalau misalnya dapat lebih dijual. Terus kalau seandainya ya dapatnya sekedar dikit, ya buat makan aja. Tidak buat cukup makan lah biasa? untuk makan satu keluarga cukup. Oh, cukup. Ya. Oh, ada lebih baru dijual ya? Oh, Abang kalau misalkan di kampung itu Ya. pergi melaut dengan orang tua? Lebih tepatnya itu dengan kakek. Oh, dengan kakek pergi melautnya. Itu dari kapan tuh Bang pergi melautnya? Dari SD udah ke laut lah. Nah, dari SD sampai SMA. Sampai SMA, sampai sebelum masuk kuliah ini ya? Sampai sebelum masuk kuliah. Melaut sama kakek, itu gimana rasanya tuh Bang? Rasanya nggak enak. Nggak enak rasanya? Oh, kalau pertama ya? Pertama nggak enak, karena apa? Kita masih kecil, terus itu kita masih belajar dengan ranah laut itu. Oh iya. Mana ombaknya, mana cuacanya. Terus kita masih belum pandai untuk alat laut, kita belum pandai kan. Oh iya. Pasti kita kalau marah. Kalau udah terbiasa nih, udah masuk ke SMP SMA pasti udah terbiasa dong. Terbiasa. Kan? Bahkan di SMA itu udah pintar ngelaut sendiri. Oh, pas SMA udah pintar, udah punya perahu sendiri. Udah punya perahu sendiri, lain sendiri. Udah nggak usah sama kakek lagi. Iya. Kalau kakek lagi capek, mungkin bisa pergi sendiri lah ya. Udah bisa punya sendiri. Kalau pas kecil-kecil tuh, maksudnya masih belum bisa sendiri pergi melaut sama kakek. Nah, itu ada nggak pengalaman yang wah gitu menurut abangnya? wah, kalau untuk pengalaman pas waktu SD itu mungkin ada Pas satu SD? cerita. Ya. Nah, boleh diceritain nih Bang? Ya mungkin kita singkat aja. Kalau boleh singkat. Cerita pengalaman di SD-nya itu ketika saya pergi melaut, tiba-tiba cuaca berubah dan saya pernah tenggelam di laut sama kakek. Berdua aja di atas kapal? Iya. Itu pulangnya gimana tuh Bang? Kalau untuk pulangnya itu kan kami kan mencari ngelaut itu nggak terlalu jauh dari desa. Nggak jauh dari pulau. Dekat kan pulau-pulau juga. Oh iya. Jadi kan ada perahu lain-lain juga yang bantu. Kira-kira dari pengalaman yang lumayan menegangkan itu Bang, ada nggak kira-kira pelajaran yang bisa diambil
Jadi kalau pelajaran pengalaman yang dapat saya ambil ya dari cerita saya tadi itu, Ya. saya simpulkan bahwa untuk menjadi seorang nelayan itu rupanya tidak mudah. Tidak mudah. Ya karena harus apalagi di nelayan terkhusus Pulau Granting ya, yang masih menggunakan alat-alat tradisional. Salah satunya untuk memprediksi cuaca ataupun alat tangkapnya kan masih alat modern. Oh, belum modern ya? Belum, masih tradisional. Masih tradisional. Oh, Belum masih modern. pakai insting aja. Pakai insting aja. Mengkira-kira. Cuaca pakai insting, terus mau melihat terumbu ini kayak laut ini. Oh ini ada karang nih, ini ikannya rame. Pakai insting aja. Pakai insting aja. Lihat, oh ini kita gitu-gitu aja dia. Setelah Abang melewati banyak kisah ini, Abang memutuskan untuk pergi berkuliah, ya kan? Pasti untuk orang dari daerah Abang, apalagi di pulau, ya kan, di kampung, pasti ada tantangannya nih Bang, untuk pergi untuk kuliah ke kota besar. Maksudnya apalagi Tanjung Pinang ini terkenal sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau kan. Kira-kira tantangannya ada nggak? Kalau Gitu. untuk melanjut ke jenjang perkuliahan, kalau pertama itu kemarin itu sering yang terjadi itu ya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Dan juga kehidupan pendidikan juga. Faktor ekonomi lumayan sensitif ya, Ya Bang? sensitif. Karena pasti ekonomi dulu yang utama kan. Ya. Tapi kira-kira apa yang bisa memotivasi Abang tuh sampai walaupun faktor ekonomi yang membatasi, tapi Abang tetap semangat, tetap optimis untuk pergi berkuliah, untuk belajar? Karena kita itu seorang anak lelaki yang dimana memang kondisinya itu seorang petarung, Harus petarung ya? taruh Gimana? apapun itu keputusannya ya harus kita selesaikannya. Satu harus kita selesaikan. Oh ya, betul. Sesuatu yang kita pilih walaupun ya lebih banyak kejurangnya itu harus kita selesaikan. Abang pergi kuliah ini kan, pasti membutuhkan modal ya kan, Ya jelas. dan dukungan yang lain kan. Pasti harusnya ada dong dukungan dari orang tua atau masyarakat, teman-teman di kampung pasti ada dong. Tapi kalau untuk dukungan dari awal sampai sekarang itu ya rata-rata dari keluarga dan juga dari abang adik-adik juga pun ada bantu juga. Oh, ada bantu. Mungkin uang kuliah gitu. Yang saya ingat tuh pesan kalau dari abang ataupun adik, mereka cuma bilang pesan cuma satu, kami tidak sekolah ke pendidikan, mungkin dalam keluarga kita mungkin tidak ada yang sarjana maksudnya. Oh, belum Cuma kuliah. satu harus ada. Oh, jadi abang nih lah, putusan dari keluarganya ya. Jadi ke masalah biaya mereka yang atur. Yang penting mau belajar aja. Dia mau belajar. Oh, betul. Terus abang pergi kuliah, ambil jurusan apa tadi? Teknologi hasil perikanan. Kira-kira motivasi apa lagi nih yang memotivasi untuk ambil jurusan ini? Kenapa gitu? Kalau untuk jurusan itu nggak ada motivasi sebenarnya. Nggak ada motivasi untuk ambil jurusan ini? Karena itu sebuah pilihan kemarin. Karena terjun dengan namanya teknologi itu. Oke, karena ngelihat namanya teknologi juga kira tertarik lo ya. Dan pula kemarin kan yang saya bayangkan pertama itu ketika mengenal jurusan perikanan. Oh ini jurusan satu aja perikanan, main ikan aja gampang lah kan, main banyak praktek lapangan. Hari-hari selalu ada ikan ya? Ya, rupanya ketika ada kan kemarin pertama kita login di SIPA tuh, ketika kita tekan, loh kok tiba ada 5 jurusan. Rupanya perikanan itu fakultasnya. Oke. Oh iya. Saya kaget nengok dari 5 jurusan tuh yang mana lebih cocok. Terbacalah di situ nama teknologi itu. Teknologi hasil perikanan. Ya. Keren. Terus gimana Bang pas datang ke Tanjung Pinang ya kan, dengan lingkungan Tanjung Pinang yang seperti ini, yang beda pastinya dari kampung Abang di sana? Ya, kalau untuk lingkungan antara Tanjung Pinang dan kampung halaman itu pasti jauh kali bedanya. Yang dimana kalau di kampung itu mungkin satu bahasa, satu agama, satu budaya juga. Karena kalau misalkan di kota besar gini yang melihat banyak budaya-budaya baru, ya, mungkin itu gimana tuh? Makanya pas
pertama merantau di Pinang itu kayaknya butuh lama beradaptasi di kota Tanjung Pinang karena saya memang udah dibesarkan dari kampung. Mungkin bahasanya itu kayak kita tuh belum bisa menerima kayak budaya-budaya lain. Oh ya, soalnya kaget lah Ya karena di lingkungan kita cuma satu budaya aja kan. Melayu, Islam. Ya, Melayu, Islam, ya mayoritasnya memang seperti itu semua kan. Iya sih, 90%. 90% kayak gitu. Oke. Ada nggak merasa saat mau beradaptasi, merasa ada kesenjangan, entah itu agama, ekonomi atau apa gitu, ada nggak? Ya pertama ya, kalau memang untuk pertama kalinya kita memang udah terbiasa dengan lingkungan budaya kita di kampung, dengan pergaulan kita di kampung. Jadi ketika kita mau beradaptasi ke dunia luas, ya kita pasti ada keganjilan dalam hati. Wih, kok udah ini macam ibaratkan agama lah. Agama dia sama agamaku beda. Berarti aku nggak boleh berteman sama dia. Kayak budaya. Kayak kalau di kampung kayak gitu? Enggak, kalau misalnya kalau pertama saya di sini. Oh, pertamanya. Ya, pertama. Jadi kalau macam agama itu jadi sebuah satu halangan. Kalau sekarang ini, kalau sekarang ya Bhinneka Tunggal Ika lah bos. Merdeka ya. Merdeka. Jaya. Abang jurusan teknologi hasil perikanan. Kira-kira kontribusi dari jurusan abang, bukan jurusan ya, keilmuan ya, keilmuan yang telah dipelajari untuk masyarakat di kampung abang tuh, kira-kira abang bisa berkontribusi apa yang abang berikan nanti? Saya memang tepat sih saya mengambil jurusan teknologi hasil perikanan, yang dimana saya lihat bahwa di kampung saya itu banyak kali sampel-sampel yang lalai di bidang perikanan. Perlu kita sadari kan bahwa di Kepri ini limbah-limbah perikanan itu tidak berfungsi. Salah satunya itu gonggong, seperti tulang ikan, itu kan dia limbah. Dah tuh dibuang, cuma diambil sih ya dibuang, cuma nggak tahu kemana. Dari dengan saya masuknya di jurusan teknologi perikanan ini, mungkin kami kan dari teknologi hasil perikanan ini kan proses limbahnya. Jadi limbah dari cangkang itu limbah-limbah di sana tuh bisa dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Oke. Dan semoga juga nanti adik-adik, teman-teman yang mungkin di kampung itu belum tahu akan hal ini, mungkin nanti mereka bisa belajar gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira bang, pelajaran hidup untuk seorang anak nelayan yang pergi berkuliah merantau, kira-kira yang bisa diambil selama ini abang, maksudnya selama berkuliah sekarang ini? Kalau dari saya, mungkin saya juga anak nelayan, mungkin motivasi untuk saya dan juga kawan-kawan yang anak nelayan juga, pesan saya itu jangan pernah takut untuk bermimpi lebih tinggi, karena pendidikan ini adalah menentu. Karena pendidikan ini seperti kompas. Yang dimana di saat kita di laut, kompas ini yang menentukan kita mau kemana. Oke. Nah, itu pesan-pesan untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak nelayan supaya tidak takut, supaya bisa bermimpi yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang pesan-pesan nih bang untuk diri abang sendiri 5-10 tahun ke depan lah. Kira-kira apa? Kalau untuk pesan dari diri sendiri itu, pesan paling pertama itu ya mudah-mudahan lulus di waktu yang tepat, dan kemudian 10 tahun ataupun 5 tahun ke depan bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, baik. Bang, ini pertanyaan terakhir dari saya, ya kan? Bukan pernyataan ya, tapi permintaan terakhir dari saya di podcast ini ya, bukan saya ya. Dan terakhir, ucapan terima kasih untuk orang tua dan keluarga yang sudah berjuang untuk abang sampai bisa menempuh pendidikan tinggi ini. Langsung aja. Jadi yang pertama itu saya mau mengucapkan kepada
ibunda dan juga almarhum bapak yang sudah melahirkan saya di dunia ini, yang sudah berjuang dari kecil sampai saya besar ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lah, dan juga kepada abang ataupun adik dan kawan-kawan yang sudah support. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin kita sampai di ujung ya teman-teman ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita beliau sebagai anak nelayan, dengan mimpi-mimpi beliau yang sangat tinggi. Semoga tercapai semuanya ya. Amin. Mungkin untuk menutup acara ini, menutup podcast, akan saya kembalikan lagi kepada Tasya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Dadah. Seru banget ya obrolan hari ini. Dari cerita yang kita dengar, kita belajar kalau di balik kerasnya hidup di pesisir selalu ada semangat dan harapan besar dari anak-anak nelayan yang terus berjuang untuk masa depannya. Kayak yang tadi kata Bang Daus, katakan kita jangan takut untuk bermimpi tinggi, karena pendidikan itu membantu kita menjadi kompas untuk menentukan arah di laut yang luas. Jadi artinya kita bisa kemana saja. Contohnya Bang Daus dari pulau yang kecil hingga ke kota yang besar itu karena pendidikan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai perjuangan mereka dan tetap percaya bahwa dari tempat manapun kita berasal, mimpi tetap bisa tumbuh dan berlayar yang jauh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Ombak Suara Anak Nelayan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, di balik setiap ombak selalu ada suara yang layak didengar. Bye-bye.